Dari tadi kita melakukan inspeksi di beberapa kegiatan proyek yang dianggarkan dari APBD. Ada beberapa ya seperti ini bagus. Saya puas, senang ya. Kita kalau bisa lihat begini, tidak harus nunggu kontrak selesai. Suasana bagus, masyarakat langsung bisa menikmati. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Yang seperti ini bagus. Tapi ada juga yang menurut saya perlu dipacu karena sangat-sangat terlambat. Tadi misalnya pembangunan apa tadi yang di Badiri ya, yang Utabalang ya, SD tadi itu, saya yakin itu tidak akan selesai itu kalau tidak manajemen pembangunannya tidak diperbaiki. Seperti ini tadi kita yang di jalan yang di Sibabangun, kontraknya sudah bulan Juni, ini sudah tinggal 2 minggu, ternyata aspal pun belum digelar. Dari sini sebenarnya banyak hal yang bisa dievaluasi. Saya mempunyai asumsi, nah ini nanti perlu dibuktikan. Jangan-jangan kontraktor yang terpilih ini nggak punya duit. Jadi nggak bisa segera kerjakan. Kalau kontraktor punya duit, mestinya begitu dapat kontrak, lebih cepat diselesaikan, lebih baik. Dia bisa segera ngambil termin dari pemerintah kan. Nah ini tentu ke depan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten, terutama nanti Pokja ketika melakukan tender pemilihan itu harus betul-betul kemampuan modal itu harus dilihat. Saya khawatir selama ini mungkin kemampuan modal hanya di atas kertas. Jadi kalau seperti proyek tadi jalan itu ya, kan dari Juni kita lihat sendiri baru hamparan. Kemarin sebenarnya kenapa saya ini sidak dan akhir tahun, yang di Kota Pandan sendiri kemarin juga saya temukan seperti itu. Saya sambil lari pagi di Jalan Budi Luhur itu, loh kontrak udah lama kok nggak dikerjakan, kok cuman apa sirtu begitu. Nah, setelah saya turun ke sana baru besoknya dikerjakan. Ini tentu sepertinya nggak bagus, yang dirugikan masyarakat. Kenapa? Masyarakat nggak bisa segera menikmati fasilitas itu. Jadi sebenarnya kalau kontrak dilaksanakan sesuai jadwal, yang diuntungkan masyarakat, penyedia jasa, pemborong juga untung kan, segera bisa dapat termin. Duitnya ada kok gitu, dan juga membantu pemerintah. Kalau DAK pencairan terminnya itu terlambat, nanti duitnya nggak bisa kita unduh, terpaksa tahun depan kita numbui. Nah ini tentu Pak Kadis PU, teman-teman PPK pengawas harus dirubah ini manajemennya, dievaluasi yang terlambat itu. Dinas Pendidikan tadi ya banyak tolong diawasi betul. Saya akan perintahkan nanti mungkin setelah ini kepada para lurah, kepala desa, camat untuk membantu mengawasi, memberikan progres laporan terakhir di desa kelurahannya yang ada proyek-proyek pemerintah agar membantu. Jadi kita tidak bisa lagi ego sektoral, oh itu kan proyeknya PU, ini proyeknya pemerintah kabupaten. Lurah, kepala desa itu mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. Kalau walaupun ini tidak dilibatkan, tapi pengawasan mesti harus terlibat. Itu kira-kira. Kira-kira sanksi yang akan diberikan kepada para kontraktor Pak bila ada keterlambatan apa kira-kira? Ya pertama tentu kita mengacu pada PP pengadaan barang jasa. Pasti denda. Kalau nanti sampai akhir ya putus kontrak. Ketika putus kontrak pasti kita blacklist. Yang kedua retensi kita cairkan. Ini tapi justru yang kalau misalnya ada proyek nggak selesai yang dirugikan masyarakat. Kenapa? Kan pekerjaan jadi mangkrak ya. Misalnya seperti SD itu, kalau ini tepat waktu kan katakanlah Januari nanti bisa digunakan oleh siswa. Tapi kalau mangkrak kemudian nggak selesai, walaupun kena denda kita dapat uang pemasukan, tapi kan siswa kita ini nggak bisa segera menikmati bangunan itu. Jadi secara keekonomian masyarakat yang dirugikan. Tentu kita berharap itu tidak terjadi. Apa masalahnya? Kawan-kawan PPK, kawan-kawan kepala dinas ini yang harus kemudian evaluasi. Saya minta kunjungan saya ini menjadi momentum Pak Kadis PU, Kadis Pendidikan. Saya yakin yang di dalam-dalam, yang banyak mungkin di Mandua, Mas, di daerah-daerah pedalaman sana. Saya khawatir juga kecenderungannya seperti ini. Nah ini nanti harus bersama-sama. Saya juga minta bantuan masyarakat melalui kesadaran sekarang ini, seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk bersama-sama. Kalau ada proyek pemerintah diawasi, progreskan, upload di media sosial. Nah, karena media sosial itu efektif sekali untuk media pengawasan. Saya bisa tahu, teman-teman bisa tahu, sehingga kita bisa
lakukan pencegahan mitigasi resiko. Jadi sekali lagi partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan itu sangat kita butuhkan. Satu lagi Pak, sejauh apa kira-kira peranan penting kepala dinas terkait dalam mengontrol segala pembangunan yang sedang terlaksana ini Pak? Ya memang kepala dinas itu kan sebagai pengguna anggaran ya, dia yang bertanggung jawab dari sisi berhasil tidaknya kepala dinas. Itulah ukuran kinerja dia, berhasil atau tidaknya. Tetapi kan itu kemudian dilaksanakan organ di bawahnya BPK, kemudian juga pengawas lapangan. Nah ini yang para kepala dinas saya pikir harus mulai ke depan, budaya-budaya yang kemarin itu harus diperbaiki. Proyek itu ya tanggung jawab kita bersama, apalagi ke depan kita akan menyongsong kepemimpinan baru, pasti kan gayanya beda. Dan kita berharap ke depan akan lebih baik, dimulai dari situasi-situasi seperti ini. Para kepala dinas teknis yang mempunyai proyek, terutama dari DAK, itu nggak bisa main-main lagi terkait dengan molornya pekerjaan. Tender harus dimulai dari awal. Nah, kemarin tender juga saya lihat sudah molor ke belakang, jadi berpengaruh ke sini. Saya sudah minta harusnya proyek itu running on di awal. Januari, Februari itu, terutama di AU itu sudah dilelang. Jadi biar masyarakat itu cepat menikmati hasil pembangunan. Kalau kebiasaan kan akhir tahun baru dikebut. Nah ini nggak bagus. Kira-kira itu.